Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita masih belajar tentang mertua dan menantu. Dan topiknya adalah menjadi menantu yang baik. Menjadi menantu yang baik. Banyak menantu yang baik, cuma lebih banyak menantu yang tidak baik. Mengapa? Ya karena memang tidak mudah menjadi menantu yang baik. Seperti juga tidak banyak anak yang baik dibandingkan anak yang tidak baik. Tetapi menjadi menantu yang baik itu merupakan kesukaan. Kesukaan siapa? Kesukaan mertuamu, kebanggaanmu, bahkan kebanggaan anak-anakmu, yaitu cucu dari mertuamu. Bagaimana menjadi menantu yang baik, Pak? Saya memperhatikan, merenungkan, lalu menyimpulkan bahwa menjadi menantu yang baik juga dimulai dari pola pikir dan cara pandang yang benar tentang pernikahan, tentang keluarga. Sebelum engkau menikah, engkau harus tahu bahwa kalau nanti menikah, kamu ini akan punya mertua. Lalu semestinya engkau sadar bahwa pernikahanmu kelak itu adalah setara dengan orang tuamu, pernikahan orang tuamu, dan pernikahan mertuamu. Jadi kalau posisinya kamu ini sebagai menantu, kamu ini juga harus belajar bahwa menjadi menantu adalah menjadi anak. Bukan anak angkat, tapi anak menantu. Kalau kamu ini sebelumnya memiliki hubungan yang baik dengan orang tuamu, dengan papa mamahmu, maka hubungan yang baik dengan papa mamahmu ini menjadi modal yang sangat baik untuk memperlakukan mertuamu. Karena seperti pengalaman engkau berbaik hati, berkomunikasi, ngobrol, berbagi hati, berbagi impian, diskusi, mencari jalan keluar dengan orang tuamu, dengan papa mamahmu, maka ini menjadi kebiasaan yang harus dilanjutkan dengan mertuamu. Seperti yang kau menghargai dan menghormati orang tuamu, maka dilanjutkan engkau menghargai dan menghormati mertuamu. Makanya menjadi seorang menantu yang baik mesti memiliki pola pikir dan cara pandang yang tepat. Memandang keluarga. Memandang pernikahan yang nanti akan kau bangun. Dan memang latar belakangmu itu mempengaruhi. Kalau kamu ini tidak baik dengan papa mamahmu, atau tidak baik dengan salah satunya, atau punya pengalaman buruk yang menimbulkan trauma, dan kau tidak suka dengan sikap mamahmu tertentu, sikap papahmu tertentu, kalau ini tidak diselesaikan, maka akan terbawa dalam keluargamu yang baru. Engkau pun bisa mencurigai papa mamah mertuamu juga sama dengan papa mamahmu. Artinya kalau engkau tidak menang atas suatu masalah dengan orang tuamu, engkau juga tidak bisa menang langsung berhubungan dengan mertuamu. Kalau engkau itu suatu kali tidak suka dengan sikap papahmu yang kasar dengan mamahmu, lalu engkau benturan dengan papahmu, benturan begitu rupa, sampai kemudian diam-diaman, tidak mau bicara,
selama sekian bulan, maka hubunganmu dengan papamu ini kan tidak baik. Lalu ketika engkau punya papa mama mertua, engkau bisa jadi hati-hati dengan papa mertuamu. Jadi yang pertama adalah untuk menjadi menantu yang baik, memiliki pola pikir dan cara pandang yang benar memandang pernikahan. Persiapkan diri. Lebih baik sebelum menjadi menantu, jadilah calon menantu yang baik. Jadi ketika engkau pacaran, tunangan, maka bangunlah hubungan yang baik dengan calon keluargamu, yaitu keluarga calonmu. Kenali adiknya, kakaknya, saudaranya, kenali papa mamahnya, berkunjung ke rumahnya, ngobrol. Bukan hanya mengincarakan anaknya, bukan. Tapi membangun hubungan baik. Itu pacaran yang baik. Mengapa? Karena niat akan menikah, membangun keluarga baru. Nah, menantu yang baik dimulai dari persiapan menjadi calon menantu yang baik. Berikutnya, menantu yang baik bersikap sopan dan ramah kepada mertuanya. Jangan samakan dengan orang lain. Seperti engkau menghormati dan menghargai papa mamamu, hormatilah, hargailah mertuamu. Saya memiliki pengalaman dengan mertua saya. Jadi, saya ini dimana bertumbuh bukan menjadi anak yang penuh didikan, bukan. Saya anak salah didikan, anak produk gagal dari suatu keluarga, karena keluarga saya broken home. Tidak ada figur ayah sama sekali yang kuat. Figur ibu yang kuat, iya. Padahal sebenarnya dari figur ayah, saya seharusnya belajar tentang tanggung jawab, ketegasan, kepemimpinan, kekuatan untuk memberikan rasa aman. Harusnya seperti itu. Tetapi bersyukur, kelas 2 SMA awal saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian saya memiliki Bapak surgawi. Bapak yang begitu nyata, menerima, mengasihi saya, membimbing saya, melatih saya, merubah konsep pikir saya, mengajari bagaimana hidup, bagaimana berbicara. Sejak saat itu, saya ini dari anak yang memberontak dan melawan orang tua, saya bisa menghargai orang tua. Saya belajar mendengarkan orang tua. Dulu saya selalu memberontak dan melawan guru. Tapi sejak saya ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diterima, dicintai, maka saya ini mengalami bahwa hubungan bapak dengan anaknya yang baik itu memulihkan. Saya mulai menghargai orang tua. Dan ternyata itu merupakan modal. Saya tidak sadar bahwa itu menjadi modal, bahwa itu adalah sikap yang baik untuk calon mertua saya. Saya punya beberapa kejadian di masa SMA, di mana saya ini ternyata merindukan kasih sayang seorang bapak, sehingga saya ini bisa ngobrol baik dengan siapapun yang lebih tua. Dan itu kemudian terbawa, sejalan dengan hati saya yang pulih, sebagai seorang muda yang memiliki tujuan hidup, tahu siapa dirinya, tahu bagaimana bersikap, lalu membangun keterampilan untuk hidup mandiri. Saya membangun komunikasi yang baik dengan siapapun, lebih-lebih kepada mereka yang lebih tua. Itu menjadi modal. Saya kemudian tahu bagaimana membuat orang tua itu senang. Sederhana. Ajak dia ngobrol, diperhatikan, ditanyai tentang masa lalunya. Kemudian dengan tulus terima, kemudian
Ikutlah mengalir dengan ceritanya. Ikutlah bangga dengan apa yang dilakukannya. Berikan perhatian penuh. Dan ternyata itu cespleng, saudara. Hebat sekali. Sehingga ketika bertemu dengan calon mertua saya, oh ya, saya pernah buat kesalahan dengan calon mertua saya. So, saya cerita apa adanya. Apa itu? Ketika calon istri saya ini belum lulus kuliah, saya sudah melamarnya. Saya mau melamarnya. Saya sudah kerja 3 tahun, penghasilan saya cukuplah untuk ngajak pacar saya ini menikah. Lalu dalam suatu perjumpaan, kebetulan dia berkunjung ke tempat kos pacar saya ini, calon istri saya ini. Saya berkenalan, saya salam dengan dia, duduk, dan dia seperti menginterogasi saya. Saya jawab sebisanya karena saya sudah punya modal. Bagaimana caranya menyenangkan orang tua? Dengarkan, perhatikan, dengan antusias. Kemudian gali pengalamannya. Tapi ada kejadian yang tidak baik. Apa itu? Ketika calon mertua saya sudah mulai sepertinya oke di mata saya menyampaikan keinginan saya. Bapak, saya pakai bahasa Jawa yang halus, tapi saya terjemahkan bahasa Indonesia dengan saudara. Bapak, saya permisi minta maaf sebelumnya. Kalau saya akan melamar anak Bapak, bolehkah? Saya tidak menyangka calon mertua saya itu ngamuk dengan saya. Anak belum selesai kuliah, kamu ajak menikah, mau jadi apa? Waduh, saya salah. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya diam aja. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya, saya tunda lamarannya. Saya tunggu. Saya ngomong pada calon istri saya, kamu selesai kuliah lah, kemudian kita menikah. Lalu kapan saya menikah? 1 bulan setelah dia lulus. Pokoknya nikah dulu. Dan semuanya baik. Saya menjadi menantu yang baik. Tahu bagaimana bertutur kata, mensikapi akan mertua saya. Saya akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.